Gimana kabarnya? Semuanya? Alhamdulillah baik ya. Ini kok menggema ya? Suaranya ini siapa ini? Ada yang double masuk Google Meet-nya atau apa? Oke. Sekarang kita ke masih tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Silahkan dibuka buku tematik yang tematik siswa, tema 2, halaman 20, dimulai dari halaman 20. Halaman 22. Halaman 22, silahkan. Dibuka halaman 22. Sudah, Miss. Sudah ya? Sudah. Halaman berapa, Miss? Halaman 22. Iya, Miss. Halaman 22. Nah, kemarin kita sudah belajar macam-macam sumber energi. Kemarin kita belajar energi apa aja? Energi matahari. Sama air ya. Kemarin kita belajar energi matahari, energi air. Kalau energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan buat apa, Kak Faya? Buat berjemur. Kak Faya? Iya, Miss. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan untuk apa, Kak? Kemarin itu vitamin. Vitamin ya. Kalau kita berjemur kita mendapatkan vitamin D. Selain vitamin D, mendapatkan apa, Kak? Buat apa? Mengeringkan pakaian. Iya, mengeringkan pakaian. Ada lagi? Selain mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan kayak ikan. Para nelayan menjemur ikan-ikan, ya. Terus, ya, membantu tumbuhan untuk proses fotosintesis. Itu beberapa contoh atau manfaat sumber energi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pemanfaatan sumber energi air dalam kehidupan sehari-hari apa? Buat apa air? Mencuci baju. Selain mencuci baju, Mandi. Minum. Makan ya. Makan buat sayur itu kan harus pakai air, ada kuahnya harus pakai air. Terus apa lagi? Mencuci piring, mencuci pakaian. Ya, untuk mengairi atau untuk irigasi pertanian. Jadi kan ladang atau sawah kan juga butuh air kan. Nah, untuk irigasi lahan pertanian itu salah satu manfaat atau beberapa manfaat dari sumber energi air. Nah, sekarang di buku kalian di halaman 22 kita mau belajar tentang sumber energi apa? Iya, sumber energi air. Oke. Apa itu sumber energi angin? Sumber energi angin. Energi angin termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi tidak akan habis. Kalau energi yang dapat habis, sumber energi yang dapat habis kan minyak bumi, batu bara, terus apalagi ya, dan lain-lain ya. Terus energi angin, energi matahari,
energi air itu dapat diperbarui. Nah, gimana cara terjadinya angin? Angin itu terjadi karena peranan dari matahari, energi panas matahari. Jadi suatu wilayah kalau memiliki suhu udara yang sangat panas dan ada wilayah yang bersuhu dingin, maka udara yang daerah panas akan naik. Nah, jadi semisal Klaten panas, di Solo dingin. Nah, udara yang panas tadi yang ada di Klaten akan naik dan diisi oleh udara yang bersuhu dingin yang dari Solo. Nah, pergerakan udara ini kemudian disebut angin. Nah, itu proses terjadinya angin. Nah, apa saja sih manfaat angin dalam kehidupan sehari-hari? Pastikan sumber energi itu tentunya mempunyai manfaat. Nah, manfaatnya apa? Kalian bisa lihat di sini. Manfaat sumber energi angin sebagai penggerak kapal layar. Jadi kalau kapal-kapal yang ada layarnya itu bergeraknya, kalau kapal-kapal nelayan yang tradisional bergeraknya itu pakai angin, bukan pakai mesin. Zaman dulu kan pakai angin. Terus olahraga angin kayak para layang itu kan kalau kalian ke Kemuni di dataran tinggi pasti ada olahraga para layang. Nah, olahraganya itu membutuhkan angin. Nah, setelah itu pemanfaatan dalam irigasi itu juga menggunakan angin, menentukan arah. Nah, ini arahnya mana ya? Dilihat dari Ditulis nggak Miss Nindi? boleh ditulis. Silakan kalau ingin ditulis, silakan. Sembari Miss Nindi menjelaskan ya. Pembangkit listrik, karena angin bisa menjadi pembangkit listrik. Kayak di Belanda itu ada namanya kincir angin. Ya, kincir angin ini apa namanya dikasih kayak mesin, nah itu mesinnya itu buat pembangkit listrik. Nah, nanti kabel-kabelnya itu nanti dialiri oleh listrik karena dia bergerak karena angin. Nah, setelah itu perkembangbiakan tumbuhan kayak bunga bisa berkembang biak dibantu dengan angin. Selain dibantu dengan hewan, ada yang dibantu dengan dibantu dengan angin. Nah, berperan dalam proses hujan. Nah, ini beberapa manfaat angin. Sekarang ini tulis di sini. Miss, Ya. itu wajib ditulis enggak? Itu wajib enggak ditulis? Ya, mau ditulis nggak apa-apa. Ya, kalian tahu nanti kalau ada pertanyaan manfaat angin, kalian bisa menjawabnya. Suaranya Iya, suaranya di bawah ini. Suaranya bergema, Miss. Coba ini dulu aja, dimatikan mikrofonnya. Bentar ya, Miss ini stop sharing dulu. Oke, ini mau ditulis nggak? Kalau enggak, mesti dilanjutkan. Enggak. Ditulis. Mau, Miss. Oh, mau ditulis ya? Silakan. Kak Kenzo udah masuk? Raja belum, Miss. Naja disuruh masuk. Pak Naja. Kenzo udah ini. Mana suaranya Kak Kenzo?
Kak Kenzo. Telepon boleh nggak, Miss? Tak telepon. Kak Kenzo. Dengar suaranya Miss Indi? Raja aku telepon. Udah selesai nulisnya? Belum, Miss. Belum. Belum, Miss. Selesai, Miss. Nggak diangkat, Miss, teleponnya. Kemarin Miss Indi WA juga nggak dibalas sama Raja. Orangnya tidur, Miss. Suka tidur. Hobinya tidur. Sudah selesai, Miss. Sudah ya? Miss Indi lanjutkan ya? Belum. Oh, belum. Ada yang belum. Miss. Sudah, Miss. Sudah. Sudah, Miss. Aku Benar, Miss. baru Belum, ini. Miss. Belum, Miss. Belum, Miss. Maaf, Miss. Telat. Kak Abid udah ngerjain apa namanya ulangan harian belum yang Google Form? Belum. Belum. Ayo dikerjakan. Sudah selesai ditulis, Miss. Kak Kenzo juga. Kak Kenzo juga belum ngerjain. Aku belum. Tapi kemarin belum. Oke, Miss Indi lanjutkan. Silahkan dibuka bukunya di situ. Ada di halaman 22. Cara membuat apa itu? Atau langkah-langkah membuat apa itu? Kincir angin. Iya. Langkah-langkah membuat kincir angin dari Kertas. dari kertas dan dari plastik. Nah, dalam membuat kincir angin, bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan apa? Kalau kincir anginnya dari kertas? Lidi, gunting, lem, kertas, emas, Iya. Iya. Oke, jadi pembuatan itu dilimutnya melatih. Ini gas. Oke, Mama enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak, Miss. Dalam pembuatan kincir angin dari kertas itu atau pembuatan sesuatu, misal pembuatan vas bunga, pembuatan hiasan dinding, pasti selalu ada alat dan bahan yang dibutuhkan dulu. Terus setelah terkumpul alat dan bahannya, sudah sedia alat dan bahannya, setelah itu langkah-langkah pembuatan. Apa yang harus dibuat terlebih dahulu? Langkah pertama apa? Semisal di halaman 22, membuat kincir angin, langkah-langkahnya adalah mengambil kertas, lalu ikuti instruksi. Setelah itu baling-baling kertas siap ditempelkan ke ujung sumpit. Nah, nanti kalian bisa baca
atau kalian bisa praktekkan di rumah membuat kincir angin dari kertas. Nah, teks ini dinamakan teks apa? Kan teks banyak sekali kan, ada teks naratif, teks deskripsi, terus teks written kalau di bahasa Inggris. Nah, ini namanya teks apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau ada bahan, ada alat, ada langkah-langkah, itu teks apa kira-kira? Ada yang udah tahu? Di sini dijelaskan ya. Itu namanya teks petunjuk. Petunjuk itu kan ketentuan yang memberi arah atau bimbingan tentang sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya, gimana cara menggunakan barang kalian beli di mall atau beli di online shop, beli apa? Kipas angin, beli lampu meja belajar atau lampu. Lah itu kan pasti ada petunjuk penggunaannya. Kamu buat mie instan aja ada petunjuk cara membuatnya. Selain sebagai ada petunjuk penggunaan barang, ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk pembuatan sesuatu hal dan lain-lain. Nah, itu teks petunjuk. Teks petunjuk itu pasti yang pertama-tama ada judulnya. Tadi ada ya, cara membuat atau kipas angin, membuat kipas angin, kincir angin dari kertas. Nah, teks petunjuk pertama-tama pasti ada judulnya. Kalau nggak ada judul kan bingung, ini buat apa? Ini membuat apa nih? Harus ada judulnya, teks petunjuk. Setelah itu ada tujuannya. Nah, tujuan membuat alat ini untuk apa? Nah, setelah itu alat dan bahan. Tadi ada lem, ada lidi, gunting. Nah, itu termasuk alat dan bahan. Setelah itu, setelah ditulis alat dan bahannya, yang terakhir adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama harus ngapain, yang kedua harus ngapain. Nah, itu termasuk langkah-langkah pembuatan. Kalian bisa lihat di buku kalian. Yang mana? Yang ditulis yang tadi nih. Ya, bentar. Ini Miss Indi, ini dulu ya, jelaskan ya. Ya. Coba dilihat di layar atau di buku kalian. Itu kan tadi kincir angin dari kertas. Lah, kincir angin dari kertas ini dalam teks petunjuk, ini bagian dari judul. Tadi kan ada judul, tujuan, terus alat dan langkah-langkah. Nah, setelah itu membuat kincir angin sederhana dari bahan kertas. Ini tujuannya. Tujuannya membuat kincir angin sederhana dari bahan kertas. Nah, alat dan bahan tadi, alat dan bahan. Terus yang terakhir ada langkah-langkah pembuatan. Bisa ya nanti membedakan judul, tujuan, alat, sama langkah-langkah. Bisa ya? Bisa enggak? Oh enggak ada suaranya. Nggak ada suaranya nih. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke, tadi mau ditulis silakan. Bagian-bagian teks petunjuk. Ya, ini bagian-bagian dari teks petunjuk. Itu 1 ada judul, 2 ada tujuan, 3 alat dan bahan, 4 ada langkah-langkah. Langkah-langkah pembuatan. Sudah selesai, Miss. Sudah selesai? Bentar, Miss. Ya, Miss. Bentar, Miss. Belum, Miss.
Udah Udah atau atau belum? belum ini? Udah, Miss. Belum. Ya, Di skip. Belum. ampun. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ya. Sudah, Miss. Sekarang ada itu tadi teks petunjuk. Kalau nanti disuruh membuat teks petunjuk bisa ya. Kalau misal membuat hiasan atau membuat poster, tujuannya apa? Terus alat-alat yang dibutuhkan apa? Langkah-langkahnya apa? Oke, sekarang dibuka halaman 28. Sudah, Miss. 28. Nah, tadi sumber energi matahari, sumber energi angin, air, itu kan bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik karena ada alatnya. Kayak kemarin matahari bisa menjadi listrik karena dibantu dengan alat namanya panel surya. Panel surya nanti bisa menjadikan cahaya matahari itu menjadi listrik. Nah, coba kalian lihat halaman 28. Di sini ada gambar seorang laki-laki, ada TV, ada AC, ada lampu, ada refrigerator, ada lemari es. Nah, ini ngapain ini? Menggambarkan apa ini gambar ini? Kira-kira. Kira-kira gambar yang ada di halaman 28 itu menggambarkan apa? Ada yang tahu? Kira-kira kalau menurut pengamatan kalian, ada lampu, ada orang menonton TV, ada lemari es. Penggunaan energi listrik. Ya, penggunaan energi listrik. Ada lagi? Penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi nggak jawabannya? Tadi hampir benar. Gambar ini ya tadi ya di buku kalian. Gambar tersebut itu menceritakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Aktivitas kehidupan sehari-hari karena apa? Dalam kegiatan sehari-hari kita pasti kita membutuhkan namanya energi listrik. Kalian pakai handphone, kalau baterainya habis pasti kan butuh listrik karena di charge. Laptop kalian membutuhkan listrik untuk di charge juga. Kalian kepanasan, kalian butuh AC, kipas angin, kalian ingin minum dingin, ada lemari es, pengen nonton Upin Ipin, kalian bisa nyalain TV. Nah, itu semua kan membutuhkan listrik. Jadi pada gambar tersebut, informasi yang diperoleh pada gambar halaman 28
8, itu gambar tersebut menceritakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam gambar juga merupakan kegiatan yang membutuhkan energi listrik. Nah, tadi yang membutuhkan energi listrik ada gambar yang ada di buku kalian apa aja? Televisi. Membutuhkan listrik. Terus jam membutuhkan listrik? Enggak. Ya, selain TV, tadi ada apa? Lemari es, kulkas, terus AC. Ya. Di gambar tersebut yang membutuhkan listrik itu ada lemari es, ada AC, ada TV. Boleh nggak kira-kira kalian tidak bijak dalam menggunakan listrik? Kipas angin. Boleh nggak kalian berlebihan dalam menggunakan listrik? Semisal kalian tidur, TV-nya masih menyala, terus AC-nya dinyalakan walaupun kalian pergi, itu boleh nggak? Enggak. Nanti listriknya mati. Iya, jadi walaupun kalian mampu bisa membayar tagihan listrik, kalian juga harus berhemat. Karena apa? Kalau semakin kita penggunaannya berlebihan, listrik yang ada di Indonesia ini menggunakan bahannya masih pakai batu bara. Ya, batu bara kan tidak bisa diperbarui. Jadi kalau lama-kelamaan kita pakai batu bara, terus dalam kalian nggak bijak dalam menggunakan, terserah AC kalian pergi, AC dinyalain, TV dinyalain. Nah, nanti untuk keberlangsungan masa depan kita bingung pakai apa nanti. Walaupun ada sumber energi alternatif. Jadi tetap harus bijak. Walaupun kalian bisa membayar tagihan listriknya. Karena kalau semakin kalian menggunakan pengolahan batu bara semakin meningkat dan polusi akan meningkat juga. Kasihan orang-orang yang di sekitar yang daerahnya dipakai untuk mengolah batu bara menjadi listrik. Kalau di berita-berita banyak orang yang sesak, terus ada penyakit karena ada polusi dari pembuatan batu bara itu menjadi listrik. Ya, harus bijak ya dalam menggunakan listrik. Bijak menggunakan listrik, bijak dalam menggunakan air. Semuanya harus berhemat. Jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apa lagi? Di sini dilanjutkan ya, di sini. Oke, bisa dilihat ya. Menggunakan listrik dengan bijak itu artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, kemarin hak itu apa sih? Masih ingat hak itu apa? Ya. Nggak usah, ini nggak usah. Hak adalah sesuatu yang dapatkan. Iya, kalau kewajiban Sesuatu yang harus dilakukan. iya, good. Jadi kalau kalian bijak dalam menggunakan listrik, menggunakan energi air, itu kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban. Kewajiban kalian menggunakan energi listrik untuk cas HP, untuk nonton TV, nonton film, nonton drakor, main game online. Nah, setelah itu kalian berhemat,
karena berhemat listrik kalian mendapatkan haknya kan, bisa menggunakan listrik. Oke, tadi kita kembali ke informasi yang diperoleh pada gambar. Tadi ada ayah sedang menonton TV, lampu di ruang keluarga menyala, ya enggak? Lampunya menyala enggak itu tadi? Menyala. Menyala. AC di ruang keluarga menyala, ada kulkas di ruang keluarga. Nah, itu kegiatan yang membutuhkan energi listrik pada gambar tersebut. Nah, kalian cari gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya apa? Pada gambar itu tadi. Gagasan pokok itu apa sih? Yang menceritakan kan? Dalam kalimat. Nah, gagasan pokok atau sesuatu yang diceritakan dalam gambar itu apa tadi? Ayah sedang menonton TV. Ayah sedang menonton TV. Maaf, tadi ada yang nelpon. Oke, jadi gagasan pokoknya dalam gambar tersebut itu menceritakan tentang manfaat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, pemakaian sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi ayah menggunakan nonton TV, lampu dinyalakan, AC menyala, ada kulkas yang terhubung dengan listrik. Jadi gambar tersebut menceritakan tentang memanfaatkan sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau disuruh ada gambar, kalian disuruh mencari gagasan pokoknya atau menceritakan. Kalian sudah paham ya, semisal ada taman, terus ada bangku, terus ada pohon-pohon, tempatnya bersih. Kalian bisa menceritakan kalau taman itu bersih, rindang, asri, sejuk. Nah, itu informasi yang kalian ceritakan setelah mengamati gambar. Oke, sekarang kalian amati gambar yang ada di layar ini. Ada dua gambar. Gambar yang satunya, gambar yang sebelah kiri. Ini menceritakan apa? Informasi yang kalian dapatkan apa? Melihat TV sambil tidur. Melihat TV sambil tidur. Terus di charge. Laptopnya masih menyala. Yang satunya gambar yang kanan Sedang menonton bersama keluarga. Oke. Good. Sekarang di sini mau tanya, mana yang bijak dalam menggunakan listrik? Jadi yang gambar di sebelah kiri ini tidak menghemat listrik. Ini dimiliki oleh Kak. Gimana lagi? Oke. Sikap yang ada pada gambar laki-laki atau seorang anak menonton TV, men-charge HP-nya, terus laptopnya masih nyala. Ini sikap tidak menghemat listrik, tidak bijak dalam menggunakan listrik. Sedangkan yang kanan adalah sikap menghemat listrik karena bersama-sama menonton TV dengan keluarganya, tidak tidur. Nah, ini sikap menghemat listrik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ada kebingungan? Tidak.
Masih. Nggak bingung ya. Sekarang Miss mau ke matematika. Nah, kemarin kalian kan udah belajar tentang penaksiran atau pembulatan dalam penjumlahan. Sekarang penaksiran dalam perkalian dan pembagian. Sudah bisa ya perkalian dan pembagian? Bisa kan? Sudah. Harus bisa loh. Perkalian angka 1 sampai angka 10, 6 kali 9, 7 kali 9 itu udah di luar kepala, sudah bisa. Pakai jarit aritmatika. Kalau nggak bisa, ya. Ini yang dicat siapa ini ngechat? Ayo, Ibas, Kenzo, Naja. Siapa lagi nih? Apa ini? Zida. Tadi kayaknya Zida ya? Oh. Oke. Oke, lanjutkan di halaman 32. Nah, itu ada penafsiran operasi perkalian dan pembagian. Sudah dibuka halaman 32? Sudah ya? Sebelum ke penaksiran perkalian, Miss mau kasih pertanyaan. 5 kali 7 berapa? 9 kali 7. 9 kali 9. 81. 6 kali 7. 42. Good. Yang lainnya nanti yang belum jawab Miss Nindi anggap sudah bisa ya. Karena nanti perkaliannya kan enggak cuma satuan, ada 2 digit di belakangnya, 1 digit di belakangnya. Penaksiran hasil perkalian atau pembagian. Oh, masih desimal. Bukan desimal ini. Ini salah PT. Penaksir hitung. Oke. Kemarin kalau nilainya lebih dari 5 dibulatkan ke atas atau ke bawah? Enggak. Atas. Kalau kurang dari 5, berarti angka 5-nya nggak hitung ya. 4, 1, 3, 0 itu dibulatkan ke bawah. Jadi nanti belakangnya dinolkan. Nah, kalau nanti yang lebih dari 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, nah itu nanti depannya ditambah 1. Kalian bisa lihat di sini, 36 dikali 21. Kalian disuruh menaksirkan dalam puluhan. Nah, puluhan yang mana? Puluhan yang angka 6 ini ya? Iya, 6. Pak, iya, puluhan yang angka 3, sorry. Yang ini kan satuan. Nah, kalau disuruh puluhan, berarti yang dilihat belakangnya. Nah, di sini di angka 36. Ini 36 ini kalau dibulatkan menjadi berapa?
Jadi berapa? Kalian lihat, disuruh bulatin ke puluhan. Kalian lihat angka belakangnya. Angka belakangnya ini berapa? 6. Kalau 6 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5, angka depannya berarti ditambah 1. Berarti berapa? 40. Nah, 40. Jadinya 40 ya. Sekarang kali 21 kalau dibulatkan jadi berapa? Lihat angka belakangnya. Lebih kurang dari 5, Miss. Lebih kurang dari 5 berarti ditambah atau dinolkan belakangnya? Jadi 0. Ya, jadi nggak ditambah, angka depannya ini nggak ditambah karena angka belakangnya angka 1 kurang dari 5. Oke, 40 kali 20 berapa? 80. Hah? Berapa? 80. Itu suara Berapa? apa? 40 kali 20? 80. Berarti 80. Ini nolnya ada berapa nih? Ada 2, Miss. Ada 2, berarti kok 80? Ini bukan penjumlahan ya, ini perkalian. Berapa tadi? Ya kan, Ra? Terus, kalau penjumlahan 80, ini perkalian. Karena nolnya ada 2, jadinya 800. Yo, 247. Sekarang disuruh ke puluhan. Puluhannya yang angka berapa ini? Angka 4, berarti dilihat angka belakangnya. Angka belakangnya berapa? 7. Angka 7. Angka 7 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Berarti jadinya berapa? 0. 250. Iya, 250. 250 karena angka 7 lebih dari 5, angkanya ditambah 1. Jadi 250, sorry. 250. Sekarang 45 kalau dibulatkan jadi berapa? Empat lima dibulatkan jadi berapa? Ayo dilihat angka belakangnya yang ini berapa? 5. Kalau 5 berarti dibulatkan jadi berapa? 1. 1. Lebih dari Berarti berapa? Kalau 5 itu lebih dari, berarti dibulatkan 5 itu dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti ditambah 1 depannya. Berarti berapa? 50. Ya, oke. 250 dibagi 50 berapa? 250 dibagi 50 berapa? 200. 25 dibagi 5 berapa? 0-nya dicoret dulu. Masih sisa 25 dibagi 5. Berarti berapa? 5. 250 dibagi 50 itu 5. Coret dulu 0-nya.
Nolnya sudah hilang, tinggal 25 dibagi 5. 5. Hasilnya. Oke. Bingung? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, penaksiran dalam perkalian dan pembagian ratusan. Berarti semuanya digantikan di nomor. Iya, tapi soalnya ditarik. Yang kemarin dikembalikan itu Iya. semuanya Iya. kita ambil. Dan jadi simpulkan semua itu. Iya. Yang kemarin tinggal 9 itu. 8 7. tinggal 7. Tinggal 7. Terus dikasih suruh tugas kalian. Iya, beda enggak ada sih. Saya udah tak umumin juga. Enggak ini. Ini enggak tahu kalau Elis kemarin Elis katanya mau diambil dari Sabtu. Anak-anak yang lain yang belum ambil belum tahu. Belum saya umumin juga. Nanti belum mati. Jangan Oh iya. gimana? Iya. Ya, Penaksiran dalam perkalian dan pembagian ratusan. Oh, soal itu toh? Enggak. Itu kan kalau belum saya kasih tahu untuk ngerjain, jangan kerjain dulu. semuanya belum. Belum. Oke, Miss. Thank you ya, Miss. Nanti saya turun habis ini ya. Oke ya, Miss dilanjutkan ya. Iya. Ratusan. Di sini ada 323 dikali 185. Nah, sekarang kalian disuruh membulatkan ratusan. Ratusannya angka berapa? Yang ratusan yang mana? 3, 2, 3. Yang mana? Yang ini ya? 2. Hah? 2. Ratusannya yang 2. 3. Ini puluhan. Angka 3 satuan, sorry. Angka 3 belakang ini satuan. Yang 2 tengah ini puluhan. Yang 3 ini ratusan. 323. Nah, kalau ratusan disuruh bulatkan, lihat angka belakangnya. Angka belakangnya angka berapa ini? Angka 2. Angka 2 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kalau kurang dari 5 jadinya berapa? 3 berapa ini? 300 ya. Jadinya 300 dikali sekarang 185 kalau dibulatkan. Ratusannya angka 1. Lihat angka belakangnya. Angka belakangnya angka 8. Lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari. Lebih dari berarti berapa? Kurang 190. Berapa? Kok 190? No. Yang belakangnya ini kan ditambah, jadinya berapa? Jadinya 200. Karena ini kan 8. 8 kan lebih dari 5. Jadi angka depannya ini kan harus dibulatkan. Kalau dibulatkan berarti berapa? 200. Ya. Sekarang 300 dikali 200 jadinya berapa? 5.000. Hah? Berapa? 5.000. 5.000 3 kali 2 berapa? 6. 6 kok 5. Lah nolnya ada berapa ini? 2. Nolnya ada berapa ini semuanya sayang? 4. Ya, berarti ditambah 4 nolnya.
Bu. Oke, sekarang 448 dibagi 139. Yuk, dibulatkan. Belakangnya 4 ini angka 4. Jadi jadinya berapa? 400. Good. 400. 139. Angka 1 ratusan, angka 30-an. Jadi dilihat belakangnya angka 1 berapa ini? 3. 3 lebih dari atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Kurang dari 5. Berarti dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kalau ke bawah jadinya berapa? 100. 400 dibagi 100 berapa? 4. 4 ya, good. 400 dibagi 100 4. Nolnya ilangin dulu. 4 dibagi 1 4. Oke, jawabannya ini ya. Mau ditulis? Ya, kalau enggak mesti Enggak, Miss. Enggak. Oke. Kalau enggak berarti siapa ya. Sekarang ada pertanyaan? Enggak. Miss ada tugas enggak? Ini tugasnya kerjain sekarang. Bentar, kita buka dulu. Silahkan dibuka notifikasinya. Ya, apa ini? Halaman 26 ya. Selesai, dibuka. Halaman berapa? Berapa tadi? 26. 26 bagian yang paling bawah sendiri, paling atas sendiri. Tuliskan manfaat kincir angin dan kincir air. Nanti kita bahas.
Tuliskan. Di sini kan sudah ditulis 1 ya. Kalian cuma disuruh cari 4. Coba. Halaman 26. Yang atas Yang mana? bawah. Yang paling atas sendiri angka 1 disuruh cari manfaat dari kincir air dan kincir angin. Di situ udah ditemukan 1. Kalian tuh cari 4. Nah, setelah ini kita akan bahas ya jawabannya. Silahkan. Menurut kalian manfaatnya apa nih kincir angin sama kincir air? Halaman 24 nih. 26. Ya, nomor 3 itu, Miss. Nomor 1 paling atas sendiri, halaman 26. Manfaat kincir angin dan kincir air. Oke, biar kamu di sini. Ini belum paham, Miss. Paham. Belum paham, Miss. Cela. Ya, dibuka dulu halaman 26. Paling atas ada kolom-kolomnya itu sudah ketemu. Yang nomor 2 bagaimana kincir angin bisa berputar, Miss? Bukan, nomor 1. Nomor satu. Yang paling atas ya. 5 manfaat kincir angin dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Oh, iya, Miss. Oke. Enggak jelas nih suaranya. Dicari untuk aja, Kak. Setelah ini nanti kita bahas bareng-bareng. Miss boleh. Boleh. Itu enggak. Putus. Miss, Ya, tugasnya ini nanti ditulis gak? ditulis di buku paket aja nggak apa-apa. Dikirikan gak?
Nggak usah, nanti kita bahas langsung, Kak. Kalau sudah selesai nanti bilang ya. Miss, nanti dikirimkan ke Ustazah nggak? Nggak usah. Jawabnya harus kita nih. Gimana? Jawabnya harus Jawab tiga nggak apa-apa. Nggak usah dikumpulkan ya. Besok nggak cimit, besok kan nggak ada pelajarannya Miss Nindi. Besok cimitnya sama Miss Munah. Yes. Yes. Ini pelajaran Al-Quran ya, Miss? Iya. Sudah selesai menemukannya? Sudah. Miss. Langsung dibahas aja, Miss. Iya. Sudah selesai ya? Yuk. Sudah. Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Saya sudah. Nanti di sini apa namanya kasih tambahan nilai. Yang kemarin nilai ulangannya agak-agak nanti di sini ditambahin. Raise your hand. Oke, Kak Keisha. Aku jawab satu aja nggak apa-apa kan, Miss? Gak Yang lainnya apa. teman. Gak apa. Kincir angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau Oke. banyu. Good. Jadi kincir angin bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Tadi di sini udah bilang sebagai pembangkit listrik. Kayak di luar negeri yang sudah memakai itu di Belanda. Nah, itu menggunakan kincir angin sebagai pembangkit listriknya. Di Indonesia juga sudah ada, tapi belum banyak. Oke, selain itu, ada yang mau tanya? Kincir angin dapat menyegarkan tubuh, Miss. Ayo, angkat tangan dulu, baru nanti Miss Indi hitung. Nadia ini. Yo, Nadia. Kincir plastik juga bisa dibuat sendiri dan bisa dibuat mainan. Oke, intinya sebagai mainan ya. Tadi mainan sudah ada. Oke, Kak Nadia. Thank you. Lainnya? My pleasure. Lainnya? Siapa? Mau? Siapa ini? Safina? Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik kincir air bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Gimana caranya, Kak, itu? Caranya
Dengan kan kalau di dataran tinggi atau aliran air yang deras, kincir angin itu diputar dengan air. Nanti ada dinamo, terus dipasangin kabel-kabel. Nah, nanti kabel itu dialiri listrik. Jadi ada tenaganya itu dari air. Nah, itu kincir air. Lainnya Alia Askia. Apa Alia Askia? Untuk menentukan arah. Menentukan arah. Oke. Arah gimana caranya, Kak? Oke, tadi ya, sudah beberapa teman kalian menjawabnya. Dengar suaranya Miss Cindy ya, nggak putus-putus ya suaranya. Ya, enggak. Tidak, Miss. Enggak ya. Tadi teman kalian bisa kalian tambahkan dalam jawaban kalian. Pertama, kincir angin bisa sebagai pembangkit listrik. Nah, berarti kincir angin bisa menjadi pembangkit listrik. Kincir angin, kincir air bisa menjadi pembangkit listrik. Setelah itu, kincir angin juga bisa dijadikan objek wisata. Ada beberapa tempat itu kincir angin dijadikan objek wisata. Terus ada lagi kincir air dapat juga membantu irigasi untuk lahan pertanian. Jadi untuk mengairi kincir air membantu proses irigasi untuk pertanian. Itu ya tadi ya manfaat kincir air dan kincir angin. Do you have any question for today? No. No. Oke, sekarang Miss Nindi, kalau tidak ada, Miss Nindi presensi dulu. Ahmad Zida. Oh, ada kita. Alia. Hadir, Miss. Alia ini yang mana nih?